Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, sahabat muda yang saya banggakan, bertemu dengan saya dalam acara Kultum Mukhlis dan Dros. Kali ini kita bicarakan tentang nikmat kehidupan yang merupakan judul kultum kita pada kesempatan ini. Allah memberikan nikmat kepada manusia itu banyak sekali, berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat pendidikan, dan sekalian nikmat yang diberikan Allah. Maka salah satu yang sangat besar dari nikmat itu adalah nikmat hidup. Hidup itu diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk. Ya, diberikan. Jadi bukan hanya kita saja yang mendapat nikmat hidup itu. Seluruh makhluk diberikan Allah nikmat kehidupan. Ya, nikmat hidup ini bagi seorang mukmin sangat penting sekali. Ini wujud pengakuan bahwasanya hidup itu memang milik Allah. Allah yang memberikannya. Sebagaimana firman-Nya, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah, kata Allah, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi yang menghidupkan mematikan itu Allah SWT dengan takdirnya, dengan ketentuannya. Nah, kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT itu kepada kita itu harus dimanfaatkan, digunakan. Berangkat dari firman-Nya juga Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku, untuk beribadah. Kita hidup itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Apalagi seorang mukmin, ketika diberikan nikmat hidup oleh Allah SWT, maka dia harus semarakkan kehidupan itu dengan ibadah, dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah SWT. Dalam surah An-Nur ayat 51 Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulih. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na, agar mereka menghukum, mengadili di antara mereka dengan baik adalah dengan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi orang yang taat kepada Allah SWT, ya, mereka akan mendapat kemenangan. Kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Ucapan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Nabi Musa juga memimpin sebuah umat, yaitu umat Yahudi, Bani Israel. Tapi karakter mereka digambarkan oleh Allah banyak sekali menentang, ya, perintah-perintah Allah. Ketika turun perintah Allah untuk melaksanakan sesuatu hal, disampaikan oleh Nabi Musa, mereka menjawab sami'na wa asaina. Kami dengar ya Musa, tapi kami lalaikan. Sehingga pula ada perintah untuk berjihad, untuk berperang. Orang Yahudi tadi menolak, mengatakan, ya Musa, engkau sajalah yang pergi berperang bersama Tuhanmu, dan kami di sini saja. Ini karakter Yahudi. Sedangkan orang beriman yang dibimbing, dididik oleh Rasulullah SAW, dia menyatakan sami'na wa ata'na, perintah apapun juga yang dibebankan kepadanya. Ada seorang saudara sepupu Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahsy. Satu ketika Zainab ini datang oleh Rasul dengan seorang sahabat bernama Zaid bin Haithah. Zainab suka dengan Rasul, senang dengan Rasul, dan dia berharap satu ketika Rasul menjadi suaminya. Siapa orang tidak senang dengan Rasulullah? Dari perawakan yang ganteng, gagah, bangsa terpandang di Quraisy, ya, dari seorang Rasul, banyak yang suka pada Rasulullah, termasuk Zainab. Dan dia mendambakan suaminya itu adalah Rasulullah.
Nah, satu ketika Rasul datang bersama Zaid bin Harithah ke rumahnya, Zainab senang sekali, hatinya berbunga-bunga. Apalagi ada ucapan Rasul, "Ya Zainab, aku datang kepadamu untuk melamarmu." Senang sekali dia. Dan di ujung kalimat Rasul mengatakan, "Untuk sahabatku Zaid bin Harithah." Kecewalah Zainab dengan ungkapan yang terakhir itu. Dia berharap agar menikah dengan Rasul, tapi diberikan oleh Rasul adalah Zaid bin Harithah. Karena dia mengerti ini merupakan perintah Allah, maka ketika itu Zainab menolak sebenarnya. Menolak dia karena tidak sekupu. Zaid bin Harithah seorang mantan budak dari Siti Khadijah, diberikan oleh Rasul dan dimerdekakan, dan dia dijadikan sebagai anak angkat Rasul. Zainab ketika itu menolak, tapi turun perintah Allah agar Zainab menerima, dan tidak ada bagi seorang laki-laki dan wanita ketika ada perintah Allah kemudian mencari pilihan lain. Maka Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, sami'na wa ata'na." Inilah karakter seorang muslimah, seorang muslim, ketika ada perintah Allah dia menyatakan kalimat, "Kami dengar ya Allah dan kami taati." Nah, hidup itu dalam muslim begitu seharusnya, harus taat perintah Allah SWT, apapun perintah itu dan bagaimanapun juga beratnya perintah itu, karena Allah memberikan beban kepada manusia, pada umatnya, pada hambanya itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi hidup itu kita gunakan ya untuk beribadah, diisi dengan ketaatan, dan ketaatan itu tidak sebatas di mulut, di bibir, tapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan ini. Kalau andai kata kita hidup di dunia ini ya tanpa memperhatikan aturan, tanpa taat dan tunduk pada kehidupan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, maka perbuatlah, kata Rasulullah, semaunya, tapi resikonya akan kita tanggung sendiri. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan nikmat hidup yang diberikan Allah kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," hai orang beriman, "ittaqullah," bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa, "wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Ketika kita hidup, gunakan hidup untuk beriman, beribadah, beramal soleh, dan jangan sampai akhiri kehidupan dalam keadaan kafir, karena kehidupan dalam keadaan kafir itu kehidupan yang sia-sia. Sebab ketika kita meninggal bukan habis persoalan, tapi masih jauh lagi perjalanan yang kita lalui, alam barzah, kiamat, sampai ke akhirat, dan insya Allah ke jannah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.